saudara yang sudah bekerja baik sekali untuk memformulasikan baik struktur maupun personalia ditambah dengan pokok-pokok pikiran. Itu sesuatu yang sebetulnya sudah jauh lebih daripada apa yang di formatur pada umumnya. Formatur pada umumnya itu membuat struktur pengurus dan seterusnya. Itu cuma itu sebetulnya formatur. Tidak memberikan pokok-pokok pikiran dan lain-lain, itu lain lagi. Tapi di sini kita sudah menghasilkan beberapa pokok-pokok pikiran. Tapi saya ingin juga dalam introduction sini memberikan sebuah pengertian bahwa kita tidak perlu meminta persetujuan dari floor, karena floor sudah menyerahkan soal formatur. Jadi tidak bisa lagi dikutak-katik. Kalau formatur bilangnya begini, ya begitu. Bisa nanti dirubah belakangan kalau terjadi pertemuan formal organisasi yang telah dibentuk, itu bisa. Jadi sifatnya kalau itu formatur itu final, begitu. Nah, kalau saya melihat sih tidak ada lagi halangannya bagi kita untuk membuka kepada publik inilah struktur dan pokok-pokok pikiran federasi, dan silakan nanti forum formal dari organisasi federasi mau memperbaiki, menambah, mengurangi, semoga. Cuman saya pikir harus ada seperti time limit ya, kapan ADART itu sudah harus ada. Dan jadi 3 hal, ADART program, itu bisa dihasilkan dalam suatu workshop yang bisa mengundang audiens yang lebih luas. Bro. Karena kita punya beberapa hal urgen yang harus kita lakukan. Mumpung sekarang sebetulnya publik amat menanti kehadiran kita di beberapa hal. Coba lihat pada hari ini 59 negara itu pintu untuk Indonesia. Jokowi sudah teriak-teriak, polisi, TNI, gubernur, bupati, tolong jangan kerja biasa-biasa aja, tapi masih yang kayak begini. Jadi kita harus ngomong lah. Saya pikir kepada Menteri Tenaga Kerja, kepada Menteri Kesehatan, kepada siapapun kita harus, kalau ini sudah selesai, maka organisasi itu harus mengambil sebuah move. Ya, kalau organisasi federasi pada tingkat nasional ini kita harus mengambil move politik ya. Whether you like or not, this is a political things. Karena itu mau politiknya antara lain itu memperkenalkan diri kita dan vision dan mission kita seperti apa ke depan, supaya misalnya para wartawan juga tahu kemana mereka harus bertanya kalau ada isu hal-hal kayak gini muncul di Indonesia, supaya orang kita dimasukkan ke dalam mapping di Indonesia ini. Karena kalau saya melihatnya secara formal, kita lah sebetulnya yang menjadi ujung tombak dari K3 di Indonesia. Dan untuk itu kita harus mampu menempatkan diri sebagai ujung tombak. Kita harus mampu mendinamisir, kita harus mampu memperjuangkan beberapa ide yang pernah kita bicarakan di yang sebelumnya. Ya disinilah tempatnya. Nah, ada sedikit kontroversi, bukan kontroversi, tapi beberapa pikiran dari Pak Soehartman misalnya, tentang bahwa Dewan Penasehat sebaiknya tidak langsung linear dengan garis solid ke bawah. Saya pikir itu sesuatu yang valid pikiran seperti itu ya. Tetapi dia bisa mengambil 2 bentuk kalau menurut hemat saya. Yang pertama, bentuk seperti sekarang ini kita tidak memberikan, jadi biro-biro itu tidak answerable ke Dewan Penasehat. Itu inti, dia tidak answerable. Tapi biro-biro itu membuat program, kemudian kita akan tuduri handayani dari atas. If we say good things, go on. Kalau kita lihat itu etikalnya sedikit miring, kita akan berikan advice. Jadi kita bukan solid line dalam arti kata pertimbangan organisasi. So kalau mau dipikir mau yang solid line, bentuknya bukan kayak begini, tapi presidium.
Nah, kalau presidium dia circling around, siapa ketuanya, kemudian ini juga kita akan circling around, tetapi sifatnya dia solid line ke bawah. Dia bisa mengatakan, jangan kayak begitu. Kita tidak seperti itu. Kita posisi, kalau menurut hemat saya dari awal kita bicarakan, posisi kita di Dewan Penasihat bukan secara langsung, secara direct mempengaruhi kegiatan biro-biro yang nanti mereka membuat programnya. Dan kita aman mengharapkan dari mereka sebetulnya muncul secara cepat untuk kita bicarakan dari biro-biro. Karena itulah inti kegiatan organisasi. Jadi secara singkat, ya itu tentang struktur. Setelah kita launch ini, katakanlah begitu, kepada floor, maka kita harus memberikan semacam limit waktu dan nasihat praktis agar dilakukan secepatnya workshop untuk mengisi kegiatan ini. Jadi itu yang saya katakan seperti what next. Bagi saya amat penting what next, karena what next lah yang akan memberikan ciri, arah, dan tanda bahwa kita hidup. Jadi viability itu akan kelihatan dari what next, bukan dari structure. Viability-nya akan kelihatan nanti kalau setelah kita mulai sesuatu. Nah, begitu pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh Pak Suharman tentang itu. Saya lebih memilih posisi seperti sekarang. Jadi posisi seperti sekarang yang tidak intervensi langsung ke biro-biro. Begitu ya, saya kira Sudi, saya pikir lebih baik Pak Satrio duluan seperti apa kira-kira. Move what next-nya. Monggo, thank you. Oke, Pak Prof. Tan, Pak Sudi, Pak Isradi, sama ada Pak Wawan juga ya. Selamat malam. Selamat bergabung Pak Wawan. Ya, jadi sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama mengenai yang tadi Pak. Jadi fungsi di advisory board itu mungkin bisa saja membuat semacam garis besar haluan federasi, entah itu 10 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun atau jangka pendek dan jangka panjang. Di mana garis besar haluan federasi tadi itu, pokok-pokoknya itu, itulah yang nanti diterjemahkan di dalam oleh para biro-biro sebagai bentuk program jangka pendek, program jangka panjang. Nah, terserah pendeknya mau 3 tahun atau mau 5 tahun, panjangnya mau berapa nanti itu masalah teknis itu. Disitulah mungkin ada semacam arah, namanya juga advisory board. Mungkin kita perlu memberikan semacam arahnya kemana gitu. Kemudian yang kedua, sehingga tidak mungkin intervensi langsung day to day in term of day to day. Namun GBHF tadi itu sudah dikelola dalam day-to-day activity ini oleh sekretariat ya yang mengkoordinasikan, mengkolek dan membuat semacam assurance planning kepada dari biro-biro untuk disampaikan kepada advisory board. Yang kedua, selain yang tadi itu, yang kedua ini setelah saya baca-baca lagi, dari lima biro ini, 5 itu kan hubungannya dengan rentang kendali ya. Itu mungkin bisa dipersimpel menjadi 3 instead of 5 gitu ya. Dimana nanti dari 3 itu di bawahnya masih bisa dielaborasi lagi gitu. Yaitu yang pertama adalah advokasi, yang kedua mengenai pemberdayaan, dan yang ketiga adalah kerjasama institusi atau kerjasama lembaga, entah itu dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi dengan 3 itu jauh lebih mudah dalam hal span of control ketimbang mungkin 5, sehingga bisa lebih fokus kepada untuk bisa menerjemahkan garis besar haluan federasi
dan nanti dipropos sebagai bentuk program yang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang tadi itu. Itu masukan dari saya, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Thank you Pak Satrio. Ya. Saya kira itu bagus sekali idenya. Advisory Board mendesain sebuah garis besar haluan dari federasi. Bisa juga kita membuatnya itu nanti melibatkan biro-biro sekaligus jika lebih. Ya monggo. So very much in line dengan apa yang saya pikirkan. Ya, silakan Is. Oke, terima kasih Prof, teman-teman sekalian. Jadi saya rasa kalau kita lihat struktur organisasinya sebenarnya dengan model organisasi seperti ini sudah nyata sekali apa yang dijelaskan Prof Tan dan Pak Satrio. Jadi tanpa dijelaskan juga ke Pak Suatman seharusnya tahu bahwa mekanisme dilakukan dengan maksud seperti itu. Jadi karena kalau tidak seperti itu ya bukan begini model organisasinya. Jadi sudah clear sebenarnya. Saya sependapat dengan Prof Tan Malaka. Memang kita tinggal bicara next-nya apa yang harus kita lakukan karena pembicaraan tentang tugas, tanggung jawab dan model organisasi memang sudah lama kita bahas dan kesimpulan sebenarnya apa maksud Pak Suhatman sebenarnya ini organisasi model inilah yang dimasukkan Pak Suhatman juga. Terus yang namanya GBHN ya bisa saja semua bisa terlibat dan sesuai dengan namanya penasehat, kalau miring sedikit ya dia mengarahkan, memberi masukan, terus ya tapi apapun itu tetap sinergitas antar organisasi satu dengan yang lain memang tetap harus dilakukan. Jadi sebenarnya terkait dengan Bu Mila, saya juga sempat memang komunikasi. Jadi dia kan itu sebenarnya inginnya hanya payung besar, tapi kita kan tidak akan ke sana lagi karena itu pembicaraan lama. Kita tetap berjalan ke depan saja sesuai dengan arahan Prof Tan. Bagus misalnya anggaran dasar anggaran rumah tangga bagaimana diselesaikan karena di situ akan ada kuncinya tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kalau menurut saya karena ini sekarang tanggal 8 di bulan ini kita sudah harus lahirkan itu anggaran dasar anggaran rumah tangga, apakah itu dalam bentuk draft dulu kita bahas, kita sepakat kemudian kita forwardkan. Setelah itu selesai saya rasa sudah tinggal kita resmikan saja. Jadi saya sangat sependapat dengan Prof Tan, kita jalan. Insya Allah kalau kita memberi manfaat dan punya manfaat, pasti orang akan ikut dengan sendirinya. Kan apapun namanya sebenarnya, kan apa yang bisa kita berikan kepada negara terkait dengan ketiga itu aja. Mau 5 orang, 10 orang, 20 organisasi, 7, tapi kalau misalnya ada yang dilakukan, dan memang yang dilakukan itu bermanfaat, saya pasti akan bunyi secara nasional dan internasional. Karena kita bikin organisasi dengan niat baik, ya. Dan namanya berkumpul bersatu secara bersama-sama itu pasti sinergi strong kan kayaknya itu yang kita harus lakukan karena kita sudah tahu bahwa jalan sendiri tidak mungkin kita bisa lebih maju dan itu kan kegelisahan semua kapan kita maju sama-sama ya, dan sudah pasti yang namanya organisasi tidak selalu 100% oke. Tapi dalam perjalanannya ketika itu bermanfaat dan bisa disinergikan akan kita sinergikan. Setahu saya tidak satu pun organisasi yang menolak kita punya ini, hanya kan itu tadi dengan alasan-alasan yang argumentatif dan ya kita bisa terima, ya kan? Nah, sekarang kita sekali lagi what next kita bikin ADART, kemudian dalam sebelum akhir tahun kita memang sudah harus ada langkah-langkah besar. Eksistensi kita ditentukan bukan karena bentuk organisasinya saja, tapi eksistensi kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan dan apa manfaat yang akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih Prof Tan kesempatannya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Is. Dan Dr. Is optimistik sekali di end of the year sudah harus ada ADART. Saya setuju banget itu. Sebenarnya ada jalan yang singkat. Nanti kalau kita pelajari, saudara pasti punya akses kepada organisasi masing-masing tentang ADART. Misalnya saya melihat ada satu organisasi payung yang dibuat oleh Pak Sumakmur dulu, yang sampai sekarang masih eksis, yaitu Asosiasi Prokes dan Keselamatan Kerja Indonesia. Itu by semua, tolong saya dikoreksi kalau enggak, itu memang dimaksudkan oleh Pak Sumakmur sebagai suatu payung dulu pada saat itu. Ya. Kalau dilihat ADART-nya, sehingga kita bisa melihat itu sebagai sebuah pembanding besar. Dan saya juga sebetulnya
kalau dia tidak terlalu sepuh sudah memasukkan di rombongan kita ini, tapi nanti saya tahu Pak Sudi bakal Pak Ewo sekali-kali beliau situ ada dan seterusnya. Jadi biarlah nanti kita taruhkan pada suatu saat di tempat yang tepat orang-orang seperti Pak Makmur ya. Tapi untuk ADART itu ada satu orang yang saya akan andalkan itu masuknya Pak Slamet Ihsan. Dia itulah di mana-mana. Kalau organisasi dengan kami itu urusan itu. nanti Israeli bisa connect dengan dia dan kita akan nambah orang di Dewan Penasihat. So very good. Thank you very much. Ya, siapa lagi? Wawan duluan. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Prof dan juga para senior dan rekan sekalian. Saya kira waktu yang lalu saya ataupun juga kalau nggak salah Prof Tan juga bicara soal organisasi ini kan ketika berbicara keluar itu meletakkan diri untuk di posisi high politics. Itu kita sudah pernah bicara itu. Jadi kalau melihat dari situ memang keberadaan advisory board itu bisa menjaga juga marwah-marwah yang terkait dengan positioning dari federasi ini. Jadi saya sih optimis sekali bahwa organisasi ini akan memberikan kontribusi yang besar ya terhadap dunia K3 kita, termasuk di bidang saya yang terkait dengan penerbangan yang memang saya kira safety levelnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian juga saya melihat bahwa paling tidak memang untuk anggaran dasar itu paling tidak sudah ada lah. Nanti ketika mungkin anggaran rumah tangganya mau dibicarakan lagi lebih detail, karena kadang-kadang di anggaran rumah tangga ini sudah ngatur yang sangat spesifik itu memang mungkin kadang-kadang dikerjakan belakangan. Tapi intinya menurut saya kalau mau punya target waktu dari Pak Sudi ataupun dari Prof Tan untuk segera launching ini, saya kira paling tidak kan mungkin nanti akan masuk ke badan hukumnya kan perkumpulan, dan pasti diminta ada semacam anggaran dasar yang harus dimasukkan di situ. Jadi saya kira saya sangat optimis sekali, Prof. Terima kasih. Masih mute, Prof. Suaranya, Prof. Suara Prof. Thank you, Awan. Sudi, monggo. Ya, terima kasih, Prof. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Saya kira kita patut bersyukur ya, ide-ide mulia ini yang tadinya kita belum tergambar realisasinya nanti seperti apa. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena banyak masukan-masukan, banyak petuah-petuah yang akhirnya ini bisa mengerucut, dan yang lebih membanggakan lagi, kita semua optimis ya untuk segera terwujudnya misi visi kita dalam menyusun organisasi ini. Jadi kami ngikut aja. Saya kira setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh senior-senior tadi, dari Prof Tan, dari Pak Satrio, Pak Wawan, Pak Isradi, ya, bahwa kita memang harus punya target waktu untuk salah satunya tadi ADART, karena mungkin minimal anggaran dasarnya, karena pada saat kita nanti mengurus legalitas itu pasti ditanyakan ya. Kemudian kalau misalnya struktur biro-biro teknisnya tadi mau disimpelkan, mungkin juga lebih bagus untuk sementara bisa dilakukan itu, karena kita mungkin baru memulai ya. Nanti kalau berkembang, nanti kita tahu lebih situasinya lebih kompleks dan sebagainya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi bisa saja mungkin lebih disimpelkan. Itu yang penting tadi yang sampaikan Pak Isradi adalah bagaimana action nyatanya gitu ya. Kemudian juga
setuju bahwa kita pada posisi yang harus punya bergaining politik, ya, punya marwah yang tinggi, dan juga dari struktur organisasi nanti executive advisor-nya juga tadi Pak Satrio mengusulkan ada macam garis-garis besar atau arahan, ya, semacam arahan dari advisor yang bisa menjadi guidance bagi advisor sendiri untuk mengontrol gitu ya arah dari organisasi ini kemana dan harus bagaimana, sehingga juga menjadi mempermudah tim-tim teknisnya nanti merumuskan rencana kerja ke depannya. Sehingga tadi juga saya setuju kalau memang dalam waktu dekat kita bisa workshopkan apa yang sudah kita sepakati ini. Kalau bisa sudah ada draft anggaran dasarnya ya Prof ya. Dan kita copy paste ya, kita ATM katanya ya. Kita adopt, tiru dan modifikasi gitu ya sesuai dengan organisasi kita ini. Dan mungkin saya punya pertanyaan, saya setuju juga apa yang disampaikan Prof tadi, kalau ini suatu bentuk yang sudah dimandatkan kepada triformatur untuk dibentuk seperti apa dan pengurusannya seperti apa. Pertanyaan saya adalah nanti pada saat diflorkan misalnya kepengurusan ini diberikan jangka waktu berapa lama? Apakah dalam bentuk jangka waktu sekian, nanti akan ada penyusunan kepengurusan baru yang definitif sesuai anggaran dasar yang kita sepakati, anggaran dasar ataupun juga anggaran rumah tangganya nanti, ataukah diberikan batasan bahwa kepengurusan ini akan berganti apabila sudah terbentuk organisasi ini secara legal, misalnya kemudian ada kepengurusan baru yang dibentuk lagi, atau diberikan kesempatan sampai tersusunnya semacam rencana kerja tadi, apakah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mungkin sementara itu dari saya, Prof dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sudi. Bagus sekali masukan dari Sudi. Pertanyaannya juga penting untuk kita pikirkan. Biasanya suatu organisasi yang dipilih secara seperti kita, secara aklamasi itu, kepengurusan itu akan juga mulus pada saat pertemuan formal pertama, apa itu namanya workshop, apa itu namanya kongres ataupun apa. Ya. Walaupun kemungkinan terbuka. Jadi ini telur sama ayam, apa kita mau ada ART lebih dulu. Kalau kita ada ART-nya sudah, maka kita sudah akan tahu pada saat kita ketemu nanti di first meeting itu, first gathering itu, nanti kita sudah akan tahu. Cuman harapan saya nanti kita akan berusaha untuk advisory board itu jangan begitu mudah dikutak-atik ya. Okay. Terlalu banyak, dia juga terlalu beragam, dan ada yang tidak ikut dari pangkal membicarakan ya. Dikurangi terlalu sedikit juga akan membuat report, segalanya harus dikerjakan sendiri. Karena itu di advisory board biro tadi saya mendengar dari Pak Satrio, it's good idea kalau disimpulkan menjadi 3 ya. Nah, hanya trade off-nya kalau kita simpulkan jadi 3, dia menjadi sedikit lebih birokratik. Jadi yang di bawah sub biro itu dia akan menjadi level 3 ya, kalau dia ngomong ya. Yeah. Itu aja, pasti ada trade off sih, manapun yang kita pilih pasti. Seperti kata Pak Satrio tadi, kita pilih 5 juga mungkin terlalu banyak padahal kita baru. Yeah. Dan optionnya bagus semua itu. Kalau mau dibikin 3, tapi nanti job descriptions-nya harus lebih jelas. Itu kita akan bisa bermain di job description itu. Jadi Sudi, very good questions. Kapan kita mau? Harapan saya sebetulnya memang ADART lebih dulu, walaupun itu ad hoc sifatnya. Yeah. Nanti disempurnakan lagi di first gathering nanti. Yeah. Tapi sudah ada ad hoc kita berikan untuk garis-garis besar arah organisasi. Sebetulnya sebagian sudah ada tercantum di pokok-pokok pikiran. Yeah, yeah. Tinggal kita membuatnya menjadi sesuatu yang koheren, menjadi sesuatu yang
logik dan runut. Ya kan itu kan yang harus dilakukan. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi sebagian besar sudah ada di dalam pokok-pokok pikiran. Kita bisa melakukan, baik setelah kita lunch maupun sebelum kita lunch, kita bisa melakukan pertemuan di antara kita untuk membuat garis-garis besar itu yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai platform dari kawan-kawan di biro untuk kemudian mendesain program-program. Saya dengan yang dikemukakan Pak Satrio tadi terutama setuju bahwa kita harus punya priorities ya. Kalau enggak kita bisa susah Pak Satrio kan. Kita bisa muter-muter di tempat yang enggak jelas where we are going kan. Tapi kalau dibuat yang semacam itu tuh ada priorities. So the priorities ini akan memunculkan kita. Dan priorities ini kemudian menjadi instrumen untuk high politics. So these priorities. Karena these priorities itu juga akan bicara dalam kepentingan nasional yang mendesak. Misalnya. And itu sudah termasuk political statement sebetulnya. So very good Sudi, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah ini yang belum ini siapa satu tadi Yuda monggo. Kau nguping dari pangkal kan? Sekarang kau bisa. Suara Pak Yuda. Masih off. Mic-nya masih off, Yud. Suara Pak Yuda. Ya Pak. Makasih Pak sudah diberikan kesempatan. Cuman kalau saya pribadi, saya istilahnya nggak bisa ngomong banyak karena Bapak semua yang lebih mengetahui apa yang diinginkan K3 di Indonesia saat ini Pak. Karena memang kita semua punya warna sendiri-sendiri di organisasi kita ini, dan kita ingin menggabungkan semua agar bisa menjadi sebuah dorongan yang apik di ranah nasional gitu sih Pak. Saya ngikut saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Yuda. Iya Pak. Ini nggak jauh-jauh kalau dibaca pokok pikirannya. K3 itu harus membuat Indonesia menjadi safe and productive, ya kan? Itu kan yang ditulis oleh Pak Satrio kan? Iya Pak. Kita harus healthy, safe and productive. But ada berbagai cara. Ada yang cara pakai IMSafe, ada yang caranya pakai health seperti saya dan Wawan itu pakai dari jurusan health, Pak Satrio dari jurusan safety. Ya, so this is just a method bagaimana kita mengorganisasikan diri dan di bidang apa sesuai dengan interest kita dan latar belakang kita. Dan jangan keluar dari latar belakang itu karena ya seperti orang mau jadi PhD juga jangan lari dari ilmu satu ke ilmu lain kemudian jadi PhD-nya nanti PhD-nya nggak bisa apa-apa nanti. Itu persis juga seperti ini. Nah, kita dapat kehormatan ini sudah Pak Suatman sudah around, so we are very pleased to have you, Pak Suatman around. So if you can share your opinion, kami welcome sekali. Tapi dia hilang lagi nih, mau share nggak Pak Suatman? Sedang dimatikan kameranya Pak. So kameranya dimatikan, tapi dia iya nggak muncul. Pak Suatman, we are inviting you. Iya Pak, Assalamualaikum ya. Salam semuanya, selamat malam. Maaf terlambat, baru balik. Alright. Ya. Nah, iya Pak Suatman. Ya. Silakan Pak, lanjut. Selamat datang Pak Suatman. Ya, sama-sama Pak. Selamat datang, silakan. Lanjut aja, saya dengar dulu aja. Prof, mic-nya masih mati, Prof. Pak Suatman, semua kami sudah bicara tadi, termasuk respons kepada usul Pak Suatman seperti apa bentuk organisasi yang tadi, yang pada intinya walaupun dia advisory board, dia tidak intervensi on a daily business dari biro-biro. Itu tidak. Gitu. Tetapi advisory board itu akan memberikan sense of directions kepada mereka. Itu intinya. Iya sih Pak. Kalau saya kan melihat kita semuanya tujuannya sama ya Pak ya, untuk bagaimana memajukan K3 di Indonesia, kan itu semuanya yang kita inginkan sehingga kita bergabung. Dan selama ini kan kita prihatin melihat bagaimana banyaknya organisasi, lembaga yang bergerak, apalagi sekarang
tumbuh di mana-mana. Nah, kayaknya seperti jalan masing-masing kan gitu Pak idenya dulu. Nah, itu kita ingin menghimpun menjadi sesuatu kekuatan yang bersama, sehingga kalau kita maju keluar itu diperhatikanlah begitu ya Pak ya. Itu karena saya sendiri pernah punya pengalaman Pak. Saya datang ke DPR dari WSO, kita membawa masukan-masukan. Dia bilang, waduh masukannya bagus sekali nih Pak, ya ke Komisi 9 kan gitu kan. Tapi kok yang datang cuma Bapak doang, yang lain pada kemana? Kata, kok ada. Jadi dia tidak bisa nanggapin, karena dia nganggapkan K3 itu luas, masa cuma kita aja, yang lain mana? Gitu. Jadi dengan ada federasi ini, maksud saya bahwa organisasi-organisasi yang ada tuh biarin aja mereka jalan, mereka hidup sendiri, bahwa ini kita aja supaya sebagai payungnya gitu kan Pak ya, sebagai payung pemersatu gitu. Cuman kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat teknikal, yang spesifik, ya mereka lah yang adakan yang di bawah itu Pak. Dan maksud saya juga yang kepala-kepala, yang ketua-ketua organisasi itu justru sebagai bornya gitu, sebagai ininya. Jadi kalau misalnya ada satu masalah yang sangat urgent, yang kita undang rapat pleno kan kepala ketua-ketua organisasinya itu maksud saya gitu sih Pak. Ya. Tambahan Pak, masukan dari saya juga menambahkan Pak Collaboration and Center of Excellence K3 dalam membangun Indonesia maju. Mungkin nggak tahu nih, ini mungkin kita bisa buat satu semacam jargon nasional kita sendiri ya. Intinya menjadi trim kita itu adalah Federasi K3 ini bisa menjadi pilihan untuk berkolaborasi dan sebagai Center of Excellence K3 untuk bersama dalam membangun Indonesia maju ini. Nah, yang kedua, saya setuju tadi dengan Pak Suatman, memang yang justru yang kita ingin hindari itu kan gini Pak, banyak masyarakat ini euforia dalam hal K3 membangun, sehingga ketika ada case, ketika ada apa, segala macam menu dimakan, padahal belum tentu itu tepat. Kita lihat beberapa kali bicara mengenai kebakaran di TV. Kok saya lihat justru orang yang tepat, yang sangat ahli di bidang kebakaran nggak muncul gitu loh. Nah, itu yang mungkin perlu kita pikirkan juga gitu. Popularitas sehingga orang mempunyai persepsi bahwa orang ini ahli dalam kebakaran. Padahal belum tentu dia. Pun kita punya orang-orang dalam organisasi yang memang dia mempunyai keahlian praktis maupun keilmuan mengenai kebakaran itu misalnya. Sebagai contoh aja Pak Suatman dan Bapak-bapak sekalian itu. Sehingga masyarakat itu dalam euforia ini tidak disajikan menu-menu yang bicaranya mungkin bukan pada bidangnya atau pada ininya, tapi dia mendapatkan pencerahan yang memang dari orang-orang yang benar-benar kompeten dan tepat gitu loh. Itu salah satu yang mungkin saya perlu sampaikan. Dengan adanya federasi ini, kalau ada apa, semua orang menjadi choice. Federasi ini adalah yang pertama dihubungi, ya, sebagai choice of collaboration dan Center of Excellence K3, misalnya dari mana akan mencari, sehingga fungsi dari federasi ini yang mengarahkan, oh nanti ini adalah ahlinya ini, dia memang mempunyai kompetensi di sini dan sebagainya gitu. Ya, makasih Pak. Dia sudah lifting dari structure dari organisasi ya. Dari sekarang saya mau
yang 20 menit setelah ini, so kita janji bisa lebih, itu bicara tentang what next. Nah, itu sudah dimulai oleh Pak Satrio. Saya sepakat sekali bahwa kita ada beberapa hal yang harus kita utamakan itu ya. Beliau ahlinya safety. Saya kira kita memang paling tidak yang ada di advisory ini, pada saat ada masalah yang terkait di Indonesia, kita harus muncul. Itu salah satu komitmen. Saya melihat misalnya seperti sekarang ya, Wawan, ini ada Bapak. Kenapa rumah sakit juga jadi klaster? It's just an example. Kenapa sampai LG, Sampurna, apalagi yang mengeluarkan mentega itu apa namanya? Ya. Itu ditutup. Unilever sampai ditutup. Dan juga berapa? Tapi PTBA gubernur tidak berani. Padahal dia sudah jadi di klaster. Ini misalnya Wawan, dari sudut pandang kita harus ngomong dong. Iya Pak. What happened? Jadi tempat kerja sekarang memberi kontribusi yang amat penting kepada munculnya kasus-kasus baru. Walaupun mortality tidak ya. Jadi, nah ini yang seperti begini dari sudut aspek health. Saya pengen sekali bicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Kenapa? Saya mohon maaf sudah ya, saya tidak anggap Anda officer dalam hal pembicaraan kali ini. Iya pastinya. Walaupun Anda petinggi dari kalau menurut hemat saya, Depnaker, Depkes itu bekerjanya biasa-biasa saja. Saya tidak melihat mereka mengajak TNI Polri untuk melakukan razia dan seterusnya. Kita akan makin jauh masuk. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana seperti kata Pak Satrio tadi, kita harus muncul dong. Karena kalau kau bicara tentang masalah klaster di tempat kerja, termasuk rumah sakit, kita yang tahu. I feel I'm knowledgeable more than most people. Kalau kita bicara tentang hal itu. Begitu juga tentang safety Pak Suharman sama Pak Satrio. So in the future kita tidak bisa diam. Tetapi ini juga merupakan cara kita untuk penetrate market. Bahwa market agar bisa mengenal kita. Selain itu, Pak Satrio menyebut Center of Excellence. Ya, kami menggunakan itu sudah lama sekali, Center of Excellence, karena kami di universitas. Tapi sekarang untuk institusi-institusi mereka menyebutnya sebagai clearing house. Makanya di dalam salah satu pokok pikiran saya itu clearing house. Orang mau tahu sekarang kalau mau training bidang industrial hygiene itu provider mana yang bagus sih? Can we get that clearing house? Dan itu yang akan bisa menghasilkan duit itu. Kalau orang mau sekarang mereka mau engage dalam hal training on safety dan seterusnya, atau lab. Ya, lab mana sih yang bisa melakukan analisis pestisida dalam air susu ibu, misalnya. Kita bisa memberikan clearing house, kita menjadi tempat untuk memberikan advice kepada publik yang mungkin tidak gretong, untuk memberikan batasan. Ada terlalu banyak orang Pak Satrio memberikan sertifikasi safety industrial hygiene yang saya enggak akurat jelas. Ini orang kemampuannya apa? Lalu mereka memberikan sertifikasi dengan angka terutama di Yogyakarta. Ini juga saya pikir adalah sesuatu yang harus kita bicarakan sama pihak-pihak terkait. Baru juga itu aspek aspek apa itu tadi soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Saya setuju dengan Pak Suharman, Pak. But it is one of the priority. It is too old dan sudah betul-betul outdated. Cuman menurut hemat saya, academic draft yang pernah saya juga baca itu, mohon maaf bahwa academic draftnya is non-academic kalau menurut hemat saya. Jadi karena itu nanti kalau mau ke sana
kita harus melihat mulai start lagi dari academic drop dan seterusnya. Baiklah, itu cuma sedikit tambahan. Mungkin Dr. Isradi bisa memberikan perspektif, karena Pak Isradi juga ada di market, sehingga dia dia lebih tahu melihat seperti apa down to earth di market sekarang. Oke, makasih banyak Prof. Pak Suhatman, Pak Satrio, Pak Yuda, Pak Dr. Sudi, dan Pak Wawan. Saya rasa kita tidak boleh melewatkan waktu atau momen terbaik ini. Jadi mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah K3 di Indonesia, teman-teman ini sinergi ngumpul. Orang hebat seperti Pak Suhatman, Pak Satrio, Pak Tan Malaka, dan teman-teman, dan bahkan di grup itu kan semua unsur sudah ada. Momentum itu kita harus jadikan semacam mengclearkan atau memformatkan. Jadi saya masuk ke hal-hal yang sifatnya apa yang harus kita lakukan. Jadi organisasi ini kita kan suka atau tidak suka sudah terbentuk ya, berdasarkan kesepakatan pembicaraan, dan kita tidak akan melangkah mundur. Yang namanya organisasi, apalagi misalnya dengan kehadiran Bapak yang ada di sini dan teman-teman di organisasi itu luar biasa. Jadi kita bisa saja begini, di yang namanya pendirian organisasi kan ada deklarator. Bapak yang hadir semua atau teman-teman deklarator tanda tangan bahwa kita punya konfederasi. Setelah itu anggaran dasar yang seperti kita bicarakan tadi dituntaskan, dan kemudian rumah tangga, ya. Saya rasa sederhana saja bahasanya. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan K3 Indonesia, orang-orang pasti akan bergumul dan akan bergabung. Apalagi sekarang kita sudah ngumpul. Siapa di Indonesia yang tidak kenal Pak Suharto, Pak Sudi, Pak Tan Malaka, Pak Sudi, dan lain sebagainya. Dengan kita saja yang ada di sini, saya rasa sudah cukup membantu untuk pendirian konfederasi ini. Tapi memang tujuannya sehebat apapun organisasi, sebesar apapun organisasi, kalau tidak ada yang dilakukan yang memang menggambarkan keinginan masyarakat dan manfaatnya tidak ada sama masyarakat, pasti bukan. Tapi organisasi sekalipun kecil, tapi memberikan warna dan manfaat, insya Allah akan bisa. Saya rasa kita dengan background masing-masing tinggal disinergikan saja. Saya yakin kita sependapat satu-satu. Insya Allah. Terima kasih Pak, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi berkah pertemuan kita. Amin. Salah satu kontribusi kita dengan satunya kita di sini. Saya apapun itu, insya Allah kita dengan niat ikhlas, karena memang ini suatu kebaikan kita akan jalankan secara baik. Makasih banyak Prof. Assalamualaikum. Setuju Pak. Ya. Terima kasih. Mantap. Sudi, any comment? Masih di mute Pak Sudi. Pak Sudi, mic-nya masih di mute. Oh ya, baik. Terima kasih Prof dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah banyak pemikiran-pemikiran strategis ke depannya. Cuma mungkin saya ingin mengusulkan di dalam sisa waktu ini tadi yang disampaikan Prof. Tan, what's next ya. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya adalah tadi sesuai arahan Prof tadi, usulannya adalah segera kita launching ya dalam bentuk mungkin workshop. Tapi pertama adalah untuk kalangan kita, dalam arti di grup besar ya, grup besar dari semua yang sudah bergabung dengan kita announce bahwa tim formatur telah membentuk. Ini platformnya, ini bentuk organisasinya, dan ini kepengurusannya. Kemudian syukur-syukur sudah ada draft anggaran dasar misalnya. Kalaupun belum, tadi kata Pak Isradi nggak apa-apa juga dulu ya. Dan itu sebagai tonggak awal bahwa organisasi sudah berdiri gitu ya. Baru di situ mungkin nanti dari konsep yang sudah kita buat, yang mungkin nanti kita sempurnakan sedapat mungkin sebelum di launch ya. Dalam workshop itu nanti kita minta barangkali ya tanggapan, komentar dan apa untuk penyempurnaan dan termasuk bagaimana tanggapan terhadap struktur yang sudah kita tetapkan katakanlah oleh tim formatur yang akan menjadi roda organisasi ke depannya, dan kita tawarkan misalnya tadi bahwa organisasi ini sudah terbentuk dengan format platform seperti ini dan orang-orangnya seperti ini yang duduk di dalam organisasi, dan akan diberikan waktu dalam waktu sekian untuk bekerja, di antaranya mungkin nanti
dalam waktu yang diberikan kepada tim yang sudah dibentuk oleh formatur ini, apa saja yang harus dilakukan, dan barangkali di situ nanti ada masukan-masukan dari workshop yang akan kita lakukan, dan termasuk tadi prioritasnya apa gitu, dan apa yang sudah bisa kita lakukan walaupun mungkin sambil bergerak untuk mendapatkan legal formalnya dari Kementerian Hukum-HAM. Mungkin sementara dari saya itu, Prof. dan Bapak Ibu, terima kasih. Setuju Pak, saya menambahkan juga sedikit Pak. Pak, jadi sepakat dengan yang dikatakan Pak Sudi Pak. Jadi dalam waktu ini yang pertama kali kita akan meluncurkan organisasi ini. Saat ini memang sudah ada, mungkin kita bisa tanda tangan deklarasi pendirian, mungkin itu aja dulu. Nah setelah itu kita buat satu acara, katakanlah acara launching, misalnya kalau bisa yang undang Bu Menteri misalnya kan dalam acara aja dulu. Nah itu sudah dikenal oleh masyarakat. Nah kalau menurut saya programnya kita buat ya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya tentu kita sekarang internal membenahi organisasi juga. Nah, kemudian jangka pendek juga kita sebagai center of communication dalam menghadapi COVID ini Pak. Jadi mungkin dalam tim ini nanti salah satu yang bisa diberikan oleh federasi ini adalah membentuk semacam kelompok tim ahli yang membantu pemerintah dalam menghadapi COVID ini gitu ya. Nanti ada ahli higienenya, ada ahli ilmiah. Nah itu yang memberikan masukan ke pemerintah itu untuk jangka pendek. Nah itu yang kita hadapi saat ini. Nah, jangka menengah nanti mungkin Undang-Undang Nomor 1. Bapak ingat 4 bulan lagi akan ada 12 Januari kan, berarti Undang-Undang Nomor 1 udah 50 tahun. Nah, itu mungkin jadi momentum juga bagi kita gitu. Saya kira itu aja Pak. Yang penting launching aja dulu sambil kita sempurnakan ke depan. Terima kasih Pak. Ya, thank you Pak Suatman dan Dr. Sudi. Kawan, you give words? Ya. Oke, saya kira memang jangka pendek itu jelas masalah sekarang organisasi dulu ya, itu udah pasti. Saya kira dalam waktu dekat untuk menyiapkan launching dan bentuknya tadi kalau memang workshop atau sekaligus juga kalau mau ada public expose mungkin ke arah semacam webinar atau apa, sehingga ada public expose-nya, karena sekarang kan mungkin itu yang sedang in ya. Kemudian memang jangka pendek kita nggak bisa lepas dari masalah pandemik ini. Jadi saya kira mau nggak mau kalau bisa kita memberikan semacam apakah webinar atau apa yang diwakilkan oleh beberapa pakar-pakar yang ada di federasi ini, yang nanti mungkin jangka menengahnya itu mengarah kepada kita bisa membantu apakah ke bidang yang ada di Pak Sudi di Kemenaker ataupun yang ada di Kemenkes nantinya. Artinya kita bisa menjadi tim untuk menyiapkan atau membantu untuk policy brief bagi kementerian, karena saya kira kita punya kapasitas untuk membuat draft policy brief. Saya kira untuk terutama yang di biro kajian ya, yang seperti yang dibuat itu ke arah sana, sehingga kita punya bahan-bahan itu. Dan yang saya yakin akan banyak ya kalau mau masuk di high politik, saya kira salah satunya ya memberikan masukan ke arah policy brief itu nanti ke depan. Saya kira itu Prof. Ya, thank you Wawan. Saya juga berpikir bahwa sebelum first gathering atau bersama dengan first gathering, apa itu namanya kongres atau workshop atau apapun namanya, kita bisa membuat declarations. The first declarations ini harus keluar mungkin a bit earlier. Biasanya kawan-kawan kalau membuat yang begitu sebelum pembukaan dia sudah beredar di wartawan, pada saat pembukaan kegiatannya dia kembali lagi dibacakan the first itu declarations itu. Dan the first declarations ini harus nyangkut health, safety, and productivity with a specific regard tentang pandemik yang ada sekarang. Ya, itu. Tetapi scope of work kita, agar kita tidak dinilai orang
MSI, menguasai segala ilmu. Kita scope of work kita adalah work environment. Jadi occupational safety and occupational health. Karena itu kalau menurut hemat saya, tembakan kita yang pertama itu untuk COVID itu adalah soal fakta yang banyak evidence-nya bahwa lingkungan kerja, office, industri, mining menjadi klaster baru. Ini adalah sesuatu yang kita harus ngomong. Nggak bisa kita biarin karena kita memang paham masalah itu. Dan Wawan paham kenapa orang bahkan nggak pernah ngerti di rumah sakit itu. Saya barusan bicara dengan beberapa direktur rumah sakit. Mereka ternyata nggak ngerti, Wawan, soal power air purifying respirators. Misalnya. Ternyata mereka nggak ngerti tentang power. Mereka ternyata nggak ngerti bagaimana cara menghandle airborne transmission ini dengan apa yang disebut dengan upper room germicidal UV. Misal, itu nggak pernah saya dengar dari dalam diskurs selama ini. Even dari kawan-kawan K3 rumah sakit. Nah, jadi ini salah satu yang saya mau tembak, tapi skopnya itu nanti occupational. Nanti Pak Suhatman, saya kira sama Pak Satrio bisa lebih fokus ke dalam first declaration di situ, selain daripada preamble halo-halo yang akan kita buat manis, juga harus ada sesuatu yang nyelekik soal fire, soal safety, occupational safety. Saya sarankan minimum 2 hal. Yang pertama, angka kematian kita yang sejak tahun 2000 ternyata naik, bukan turun. Case fatality rate kita sekarang 2% dan per harinya Sudi ngasih tahu saya bukan 8 lagi. Pada saat saya mau promosi guru besar itu 8 orang per hari mati karena kecelakaan. Sekarang jadi 9. Itu bisa dikonfirm sama Sudi. Jadi we are going back, we are going backward. Ini harus kita singgung bahwa Indonesia ternyata punya performance yang amat buruk dalam hal membuat pekerja jadi mati lebih banyak. Yang kedua soal public buildings yang sekarang safety-nya menjadi sesuatu yang orang sebetulnya Pak Satrio tidak berani ngomong tuh karena di situ ada aspek security ya. Di situ ada aspek security di mana BIN, KPK segala macam itu masuk karena itu orang mengambil jarak sebetulnya di situ. Kalau kita melihat domain daripada kawan-kawan yang ngomong soal kebakaran kejaksaan itu semuanya melihat dari aspek intelijen kan. Di mana people like you and me lebih baik kita restrain kalau mau ngomong perkara itu. Tapi bukan saya kira tepat kalau kita nanti angkat bahwa peristiwa-peristiwa seperti begini ini sudah terlalu sering terjadi. Dan accidents and fatality rate di Indonesia itu harus, kalau kita memang mau Indonesia safe, healthy, safe, and productive. Tinggal yang produktif ini ya, orang-orang seperti Yuda ini harus bicara nanti dari dimension productivity. So dimension productivity ini bukan cuma health and safe, tetapi ada lebih besar daripada itu. Dimension daripada productivity itu. Tapi yang menyangkut kita adalah productivity as a people at work. Nah, di situ letak skupnya. Jadi 3 hal ini merupakan the pillars yang kita bisa berikan first declaration kepada publik. Sambil nanti di dalam webinar itu nanti kita harus mengundang, kalau bisa 2 kali kita bicara. Yang sekali dengan Pak Menteri Tenaga Kerja, yang sekali dengan Menteri Kesehatan. Ibu, kata Bapak tadi, bukan Ibu. Ibu itu Menteri Menaker, ya, Kesehatan itu Bapak. Ya Wawan, Menteri Kesehatan kita polisi spesialis seperti Anda, tapi Anda mikirin aspek ketiga, tapi Menteri Kesehatan kita tampaknya 100% adalah terapeutik pikirannya. So ini ada sesuatu ya, membuat tiap kali dia ngomong publik akan bereaksi negatif. Kita harus ngomong juga sama itu Bapak. Gimana cara menghadapi agar jangan tiap kali ngomong dapat reaksi negatif dari publik. Dia juga harus mengatur dirinya, jangan hanya sebagai clinician. Clinician skopnya terlalu sempit. Iya.
Jadi dia harus bicara sebagai orang health. Makanya kalau Pak Presiden sebetulnya kosmetik melengkapi perempuan dari Muhammadiyah, perempuan dari situ dibikin jadi Menteri Kesehatan, dia akan milih orang public health, ya, atau klinisi yang punya dimension for public health. Saudara sekalian, is extremely happy bicara kayak begini saya, karena tapi lebih baik kita kerucutkan. First declaration, yang pertama Sudi sudah menyimpulkan tadi bahwa kita ada prioritas yang pendek, membenahi organisasi. Whatever itu tolong masukkan di dalam item-item. Kemudian kita mewasiatkan at the end of this year sudah harus ada ADART. Dan sebelum gathering kita harus sudah membuat declarations. Kalau bisa declarationnya sih bisa lebih cepat daripada itu. Dan kita akan membuatnya go public karena kita punya orang banyak dan organisasi banyak. Jadi mudah mengumpulkan wartawan, TV dan seterusnya karena hampir 30 asosiasi itu punya link semua. Nah, mungkin nanti kita ada yang diwakili kalau pada declarationsnya harus kita di antara kita advisor ini ya ada yang langsung ngomong langsung berdialog interaktif sama publik, sama wartawan, sama orang TV supaya kita bisa muncul langsung live. Ya, Sudi, saya nganggap bahwa Ace sudah jadi executive secretary, jadi so it's going to be your baby untuk membuat sebuah formulasi dan tidak usah kita bertele-tele lagi, masukkan lagi ke floor. Dan floor, there's no way mereka akan, cuman pokok-pokok pikirannya harus disebut bahwa itu tidak mengikat, ini pokok-pokok pikiran. Ya, itu dari advice. Ya. Thank you. Pak Satrio masih ada? Ya. Masih mute, Pak. Salah satu juga yang mungkin jangan lupa, kalau tema K3 itu menjadi salah satu tema dalam pilkada, Pak. Jadi mereka kampanye siapapun ukuran sukses, semua yang pejabat publik, pemerintah daerah dan sebagainya, itu salah satunya adalah unsur K3. Orang environment sudah menjadikannya itu kan. Kita bisa dompleng dan kata-kata K3LA. Kemarin Pak Tito Karnavian sudah declare kok Pak, untuk temanya adalah COVID. Bagaimana untuk penanggulangan COVID masing-masing calon paslon bupati atau itu Pak. Jadi bisa masuk ke sana, betul. Ya, menarik itu. Saya lihat memang peserta pemilih pilkada ini rata-rata melanggar COVID-19. Iya. Kita dorong ke sana Pak ya. Bergerak dah. Kemendagri, betul Pak, bisa ke Kemendagri kita Pak. Iya, cuman kalau mengendalikan COVID itu engineering harus banyak masuk ya. Karena ini you tahu itu adalah ABC-nya K3 bahwa para engineer itu yang bisa menyelesaikan masalah itu para engineer. Kalau saya melihat para engineer ini masih banyak kurang banyak diundang. Misalnya di hospital mengandalkan APD bukan engineering approach. Apa yang didengung-dengungkan di TV sekarang itu kan safety culture sebenarnya kan. Iya, betul. To develop safety culture. Fondasi menghadapi pandemi itu kan culture, safety culture itu. Safety culture itu sekarang ya remuk kan, orang bersifat reaktif dan sebagainya. Jadi mestinya teman kita K3 itu bisa ngasih masukan ke situ. Ini momentum sebetulnya untuk K3 Indonesia itu maju, karena sekarang isunya dan sebetulnya isu K3 yang disampaikan itu ya, pakai APD, pakai apa itu kan pengendalian risiko semua. K3 kan sebetulnya ya. Lalu kita bisa masuk ke sana, kita bisa sekaligus membangun K3 nasional. Nah, momentum kan kita lihat aja Indonesia berbudaya K3 dicanangkan mulai kapan Pak? 2004 dicanangkan oleh Menteri 2014.
Dicanangkan Indonesia berbudaya K3, 2015 nggak tercapai. Dirubah lagi jadi 2020 sampai sekarang nggak tercapai. Nah ini momentumnya, membangun budaya safety. Iya, tapi saya sekali lagi mau invite para engineers itu soal COVID ini para engineer harus ngomong. Iya. Saya pengen sekali orang-orang seperti Pak Isradi ngomong seperti apa itu upper room germicidal UV itu supaya waktu ditinggalkan office itu steril. Ini kalau di on kan, itu kan mainan anak-anak buat pagi engineer, para engineer. Tetapi kemarin teman saya dari WSO Filipina itu malah nanya, ada nggak ahli di Indonesia yang ahli ventilasi katanya. Karena kita akan merancang suatu sistem ventilasi yang bisa mengendalikan virus gitu. Ya sekedar info Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya di Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi 2 minggu lalu kita undang semua insinyur Indonesia untuk bicara terkait penanggulangan COVID-19 yang kebetulan dihadiri Pak Menristek dan Mendikbud. Jadi itu memang temuan-temuan insinyur bagaimana mengatasi COVID, baik robot, terus ventilator dan lain-lain. Saya bisa nanti kirim linknya hasilan kemarin terkait. Jadi topiknya kemarin itu webinar dan pameran virtual. Jadi semua temuan-temuan insinyur Indonesia terkait bagaimana mengatasi COVID, semua alat-alat dan cara pencegahannya itu kita. Nanti insya Allah saya kirim linknya yang seperti itu. Makasih banyak. Thank you. Misalnya itu dokter dari Kanada digelari crazy genius karena dia bisa membuat 1 ventilator untuk 7 orang. Ini just an example. Iya. Dia bilang crazy genius mereka sebut. Tapi saya sampai sekarang saya tunggu kalau bisa dia bisa jual itu ke Pak Wawan, barangkali orang akan beli itu Wawan. Sekarang ventilator masih 1 orang 1. Padahal para engineer bagi mereka itu mainan anak-anak yang kayak begitu. Jadi masuknya para engineer ini memang cuman baru kita ajarin di sekolah aja bahwa engineering approach ini itu. Di dalam real life mereka masih banyak yang berada di luar lingkaran kita, terutama hospital. Oke. Jadi pertemuan kemarin itu saya tidak nyangka juga. Itu karya-karya teman-teman teknik, teman-teman insinyur itu terkait penanganan COVID itu tidak kurang. Sampai Pak Menristek dan Mendikbud itu kaget sendiri karena dia langsung berkunjung, berkomunikasi bagaimana penggunaan alat-alat itu. Ya, itu aja yang mungkin saya sampaikan untuk sementara. Tapi bagus, ide yang bagus Prof. Tan. Ya, memang selama ini kita melupakan engineering control. Dan 2 hal memang penting, engineering control dan safety culture itu yang selalu yang kasihan ini berapa kali pindah-pindah. Mudah-mudahan federasi kita ya ini yang punya berkah bagi K3 di Indonesia lah. Ya mudah-mudahan. Nah itu tentang safety culture itu juga harus menjadi satu kata kunci. Ya, Oke. Prof atau Pak Isradi, Pak Suatmar, lesson learn ya. Lesson learn bahwa Indonesia dulu dicanangkan berbudaya K3 2005 sekian, lalu diperpanjang lagi. Root cause-nya kenapa gagal? Karena kalau kita ngomong safety culture itu yang nggak berbudaya pun itu masuk safety culture sebetulnya Pak. Kemudian safety culture kita sekarang ini safety culture yang reaktif. Nah itu juga sudah tercapai safety culture itu. Jadi ke depan kita dengan adanya standar di dalam industri, keilmuan juga bahwa namanya safety culture itu kita harus definisikan peringkatnya mulai dari yang 0 atau yang primitif, reaktif sampai ke proaktif gitu ya, mungkin sampai ke advance. Nah mungkin kita perlu menyebut ini secara spesifik. Ketika kita sekarang di safety culture kita adalah reaktif, lalu membuat goal kita ingin mencapai budaya K3 yang proaktif. Nah harusnya pemerintah ngomongnya gitu. Ya. Lalu ditentukan ukuran-ukurannya budaya K3 yang proaktif itu cirinya seperti apa, baru diterjemahkan dalam program. Selama ini kan nggak ada, Pak. Budaya K3 udah gitu aja. Programnya juga ngawang gitu.
dia awang-awang, nggak bisa dilaksanakan gitu. Itu. Jadi mungkin mulai start from now on, kita hati-hati kalau kita membuat goals, kita menuju Indonesia berbudaya K3. Nah, budaya K3 yang seperti apa yang harus ingin dicapai. Nah, itu aja lebih spesifik. Makasih, Pak. Prof, masih di mute, Prof. Masih mute, Prof. Menarik sekali kayak begini, tapi kita harus... Misalnya pertanyaan saya secara nasional, sebagai pengamat sudah puluhan tahun, kenapa korporat besar itu punya budaya safety yang excellence, tetapi tidak transferable kepada domestic companies. Jadi tidak terjadi apa yang disebutkan cross-fertilization. Kemampuan-kemampuan yang ada di Shell, BP, dalam bidang safety and health itu enggak di cross-fertilization kepada perusahaan-perusahaan domestik. Kalau environment terjadi cross-fertilization berkat seorang jenius senior kita, Pak Emil Salim. Terjadi cross-fertilization. Tetapi juga tidak. Market instrument pun kita, K3, nggak punya. Kita pun nggak punya market instrument. Seperti misalnya apa, langit biru, seperti apa yang mereka punya simbol-simbol itu, Pak Suharman? Ya, itu kelemahan K3-nya Pak kita di situ dibandingkan dengan environmental. Padahal kan sebetulnya environmental kalau di Amerika itu serapel Pak ya, di Amerika itu ada OSHA, di sisanya ada EPA, itu sejajar. Tapi kalau di Indonesia posisinya environmental adalah lebih di atas gitu. Nah ini yang mengakibatkan kita posisi K3 ini tidak bisa berkembang. Padahal kalau kita bicara safety itu di seluruh dunia itu Pak, ada unsur yang namakan paksanologi itu kan, bahwa kita tuh harus dipaksa. Pada di Amerika tuh define dan sebagainya kan kuat sekali penegakan hukumnya. Di sini kita lemah di situ. Nah itu yang kalau saya ngobrol sama perusahaan multinasional itu yang dihadapi, dia sulit menghadapi di sini karena tidak ada kekuatan yang memaksa pekerja dan sebagainya itu untuk menjalankan safety gitu Pak. Apalagi kalau dia menghadapi subkonnya itu susah sekali membinanya. Ya itulah tugas kita nanti ke depan Pak. Jadi tugas kalau ini federasi dulu Pak, dengan susah payah dulu kita punya sebuah organisasi yang amat kuat yang namanya Bapedal. 5 tahun panjang saya dan kawan-kawan berusaha agar itu jadi di bawah dengan bantuan Pak Emil Salim. Akhirnya yang Kakung Soeharto teket. Dua, yaitu kita punya POM dan Bapedal. Ya, maka punya paksanologi kan Pak, AMDAL itu kan paksanologi kan Pak. Ya. Nah, kemudian tahu-tahu ada ibu-ibu jadi presiden, 3 bulan dia jadi presiden, dicoret itu badan. Nah, jadi kita sudah pernah memperjuangkan itu. Ya. Tapi pada suatu saat mungkin kita juga bicara pada saatnya bahwa kita juga harus bicara sesuatu badan yang pernah kita omongin dulu, yaitu yang menjadi koordinator dari berbagai sektor itu yang mirip-mirip itu, tapi namanya sekarang berbeda. Sama panjang lah. Ya, sama Sudi, silakan di take over. Saya pikir kita sudah cukup banyak bicara. Tolong dibuatkan, kalau kita setuju langsung di launch. Ya. Jangan terlalu banyak pikir lagi, nanti bisa disempurnakan belakangan. Izin Prof dan Bapak Ibu, jadi kesimpulannya barangkali mohon arahan. Pertama, kita mengannounce apa yang hasil meeting kita pada malam ini bersama dengan produk dari tim formatur kepada grup besar ya Prof. Ya. Mungkin melalui Zoom meeting seperti ini ya. Sambil menyampaikan bahwa ada rencana kita yaitu melakukan launching, deklarasi, launching dan workshop pertama katakanlah. Seperti itu Prof, mungkin sementara yang bisa kami catat. Mohon arahan dan dilengkapi. Ya, kalian berdua khususnya, yang lain juga, kalau bisa mencari template ADART itu secepatnya,
untuk kita coba share di kalangan advisory board. Baik, Prof. Di meeting yang akan datang advisory board kita sudah nambah kan. Saya nggak ingat Sudi siapa-siapa, Pak Slamet sama Pas tambahannya ya, ya itu saya lupa juga. Ya Prof Santoso, Prof. Mohon maaf, Prof Santoso kami usulkan masuk karena pendidikan beliau ketua Asosiasi Vokasi K3, Prof. Nah, beliau juga sedang memperjuangkan agar pendidikan K3 itu yang ada di perguruan-perguruan tinggi itu yang selama ini mungkin hanya lebih dominan ke kesehatan, nanti warnanya agar ada ada sepertinya secara komprehensif. Jadi tidak terkesan jurusan K3 kok isinya lebih banyak kesehatan. Itu sedang diperjuangkan melalui Dikti, dan ini menurut kami ini strategis untuk kita rangkul dan kita support, Prof. Terima kasih. Ya bagus kalau beliau masuk. Saya masih ingat saya nguji dia waktu dia jadi doktor di Depok. Disertasinya tentang dan aspek kesehatannya, dan saya masih ingat sama dia. Dan seperti saya bilang tadi, dia barangkali kita akan meminta berspesialisasi pada soal clearance yang disebut dengan clearing house. Semua informasi-informasi yang terkait K3 sehingga kita bisa dikumpulkan nanti di clearing house oleh dia. Misalnya salah satu contoh, mahasiswa S1, D3, S1, S2, S3 itu perlu sekali dengan e-books. Perlu sekali dengan e-books, dan beliau bisa kumpulan disertasi, kumpulan semuanya bisa dirapikan di dalam filenya Pak Es dan Sudi. Sebenarnya itu bisa menjadi references. And that's also money. Terbentuk nanti suatu saat jurnal K3 ya Pak ya. Oh iya Prof. Iya Pak Satman. Sekarang kita nggak punya jurnal K3. Sudah ada embrio. Iya Pak. Sudah kemarin ada ya di Bina K3 ada. Iya. Jurnal apa tentang berita ya, news ya, itu berbeda. Kalau jurnal kita harus berusaha. Jurnal ilmiah Pak. Ya. Scopus Index. Iya, jurnal. Kalau bisa harus ada Scopus Indexnya baru bisa itu. Popo di sini ada banyak dokter, jadi kemudian kita bisa membuat itu dan kontributornya cukup banyak. Oke. Jadi ya silakan kita sekarang akhiri ini secara formal. Bentar Prof, sebelum tutup. Ya. Gimana tadi usulan mengenai perampingan menjadi 3 bagian, advokasi, pemberdayaan, dan kerjasama lembaga? Kalau dibikin jadi 3 itu soal SDM dan itu masuk bawah mana? Di pemberdayaan. Oh, di pemberdayaan ya. Karena itu bidang yang amat kritikal di masa depan. Segala macam. Ya, kan mendukung yang di bawah. Member kita tuh kan asosiasi kan Pak. Ya betul. Itu. Nah mereka yang bergerakkan di bawah. Ya. Cuma di sini teamworknya gitu. Nanti saya juga ikut membantu lah membuat poin-poin, misalnya skop advokasi, pemberdayaan, tujuannya, dan itu nanti ke GBHL, Garis Besar Haluan Federasi dan sebagainya. Iya. Tapi juga harus dipilih orang yang secara mandiri mampu untuk membuat program ya. Walaupun kita nanti arah-arahnya aja, tapi mereka yang di situ orang-orang yang mampu berprogram, dan dia ada berapa jadi anunya nanti staffnya kalau dibikin jadi 3 lah, nanti di tiap bagian ya tinggal yang berhubungan dimasukkan aja ke tiap bagian aja Pak. Atau tadi mohon maaf tadi seperti yang Prof singgung tadi, kalau jadi 3 nanti ada semacam subnya gitu ya Prof. Jadi artinya ada kepala bironya, kemudian ada kepala subbironya yang membidangi yang tadi, karena dari 5 ya menjadi 3, mungkin di dalam satu biro ada subbiro supaya ada pemfokusan dan pembagian tanggung jawab, begitu Prof dan Bapak Ibu Bapak semua. Iya, oke, kayak begitu subdit, tapi kemudian yang sisanya itu adalah members kita sebut. Iya, sisanya member, Prof. Sisanya itu adalah members. Ya. Nah, jangan sampai ada yang kemarin yang orang jelas ya. Waktu diteliti
kita nggak tahu ini dari mana. Profesi ini organisasi apa ya? Kita sekali lagi Yuda harus screen itu ya. Dia harus jelas. Oke Pak. Yuk. Satu orang. Tambahkan lagi tadi Pak Sudi kan bicara fokus ketiga kan seolah-olah di kesehatan. Tapi ini PII dan PII melalui akreditasi BKK itu akreditasi yang dengan IABB saya lupa, itu membuat guidance yang fokusnya untuk membangun K3 di Fakultas Teknik terutama. Di dalam grup itu saya kebetulan ikut masuk, di situ ada Pak Nanang Untung, Pak Yoga dan sebagainya, termasuk Prof Misri Gozan dan beberapa praktisi K3 yang ada di situ. Jadi mungkin dari segi teknik mungkin Pak Is tadi, saya nggak tahu Pak Is apakah update nggak ya dengan badan kerjasama di PII yang spesifik khusus mengenai akreditasi pendidikan atau universitas khususnya Fakultas Teknik itu masukan aja dari saya. Ya, makasih Pak Satrio. Saya juga pengen kerjasama dengan Dr. Is untuk memasukkan dalam kurikulum S2 di teknik itu industrial hygiene. Karena tidak semua fakultas teknik memiliki ekspertise di bidang itu. Nah, ini harus kita sebarkan. Kalau mumpung itu bisa kita lakukan sekarang. Siap. Jadi sekarang itu amat menguntungkan sekolah yang bersangkutan. Siap. Jadi sekarang di Fakultas Teknik di Indonesia itu dulunya diakreditasi BAN PT. Jadi ke depan itu pakai LAMTEK dan IEB. IEB ini standar keinsinyuran yang sekarang baru-baru ini diakui sama Amerika sama Jepang. Jadi nanti lepasan insinyur kita itu diakui seperti itu. Terus di program profesi insinyur, salah satu yang harus dia lulusi itu adalah K3. Saya sependapat dengan Prof. Tan, memang muatan industrial hygiene ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan engineering control itu. Ya siap masukan yang paling bagus sekali. Memang selama ini saya juga dengan Prof. Misri, dengan Pak Dirjen Dikti, kebetulan Ketua FDT itu Dirjen Dikti sekarang, Prof. Nisam. Juga bersama-sama dengan Ketua Umum PII, Pak Heru, itu kita formulasi bagaimana K3 keinsinyuran. Apalagi kan di luar negeri kita kenal safety engineering atau safety engineer. Ini yang kan kurang berperan di Indonesia. Tadi nyambung dengan masukan Prof. Tan, bahwa ya salah satu mengatasi K3 engineering control ini yang mesti kita ikut kembangkan dan optimalkan di Indonesia. Makasih banyak masukannya Prof. Nanti kalau misalnya ada acara forum dekan teknik Indonesia, mungkin saya akan undang Prof. Tan dan teman-teman untuk bicara tentang K3. Selama ini DTI sudah menteri ke-9, ke-8 untuk hadir di setiap forum-forum kami, dan tapi memang K3 ini kita upayakan masuk di perguruan tinggi, bukan saja di teknik tapi di seluruh fakultas teknik. Jadi kalau contoh di kami itu sudah, misalnya teknik elektro dia sudah ada keselamatan listrik terkait engineering control, kemudian di sipil di keselamatan konstruksi dan keselamatan transportasi, kemudian di teknik mesin keselamatan pesawat angkat-angkut dan pesawat tenaga dan produksi. Itu sudah kami, dan mudah-mudahan federasi kita ini yang akan memberi kontribusi besar ke sana, apalagi kita banyak. Saya sangat percaya diri dengan federasi kita dan sangat yakin akan sukses karena nama besar bapak-bapak yang hadir malam ini itu jadi jaminan. Akan jadi magnet Pak, betul Pak? Akan jadi magnet. Iya. Saya mau coba menghubungkan engineering dengan health lewat industrial hygiene itu. Dan itu sekarang marketnya luar biasa, marketnya luar biasa. Market value-nya kalau seorang engineer, dia juga industrial hygienist yang certified, itu harganya di market langsung melambung tinggi. Alright, Sudi. Ya, baik, saya kira kita close di sini ya Pak Satrio. Oke, ya Pak. Ya, saya sampai ketemu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan ide-idenya. Ya, terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nanti Pak Yuda bikin resume ya. Siap. Ini juga saya rekam. Saya kirim linknya nanti. Pak. Baik. Oke, baik Pak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sebelum live boleh foto bersama. Boleh foto bersama dulu. Foto bersama. Oke, ya. Mas Yuda, gimana caranya? Silakan Mas Yuda.
Oke, siap. Foto bersama ya. Tadi sudah saya foto Pak, nanti saya tinggal. Oke. Oh sudah, oke baik. Oke, Sip. sudah siap. Thank you. Dokumentasi ya. Penting anak muda. Waalaikumsalam. Nih, Ya, memang anak muda Pak Yuda ini motor kita yang paling utama. yang sudah Jadi mulai IT dari senior minded. idenya Ya. dulu Pak Yuda yang kerjakan. Siap. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak, terima kasih semuanya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.